terstruktur dan terukur. Maaf, maaf, bisa dari awal lagi, sorry, dari ini aja pemaparan slide ini. Baik, Ya, sorry, sorry. Baru kerekam soalnya. baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran digital. Adapun definisinya adalah seperangkat rencana terstruktur yang dirancang untuk memanfaatkan berbagai platform dan teknologi digital dalam mencapai tujuan pemasaran organisasi. Melalui strategi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi target audiens, menentukan nilai yang ingin ditawarkan, memilih kanal digital yang relevan, serta merancang aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan pemasaran secara efektif dan terukur. Nah, adapun beberapa elemen dari strategi marketing digital. Yang pertama, identifikasi target audiens. Ya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi target audiens. Di tahap ini, perusahaan perlu memahami siapa yang ingin mereka jangkau. Kita bisa melihat data dari sisi demografi, psikografi, kebutuhan konsumen, dan perilaku online. Kenapa ini penting? Karena strategi pemasaran akan jauh lebih efektif kalau pesan dan kontennya tepat sasaran. Jadi, bukan hanya banyak orang yang melihat, tapi orang yang tepat yang melihat. Kemudian yang kedua, penentuan value proposition. Value proposition yaitu nilai unik atau keunggulan yang ingin disampaikan kepada konsumen. Di tahap ini, perusahaan harus menjawab pertanyaan, kenapa konsumen harus memilih produk kita dibandingkan dengan kompetitor. Value proposition yang kuat biasanya menjelaskan manfaat, solusi, serta nilai tambah yang bisa dirasakan konsumen. Kemudian yang ketiga, pemilihan kanal digital. Setelah value-nya jelas, perusahaan harus memilih kanal digital yang paling tepat. Pilihan kanalnya bisa bermacam-macam, baik itu media sosial, website, SEO, SEM, email marketing, marketplace, sampai iklan digital. Pemilihan kanal ini harus disesuaikan dengan perilaku audiens. Misalnya, kalau targetnya anak muda, platformnya seperti TikTok dan Instagram lebih efektif. Tapi kalau targetnya profesional, LinkedIn mungkin lebih cocok. Kemudian yang keempat, penyusunan strategi. Berikutnya adalah konten strategi. Konten adalah inti dari pemasaran digital. Konten bisa berupa video, artikel, foto, infografis, podcast, dan lain-lainnya. Yang penting konten harus relevan dengan audiens dan konsisten dengan value dari brand. Konten juga sebaiknya memberikan manfaat, bukan hanya sekedar promosi. Kemudian yang kelima, penetapan tujuan dan KPI. Lalu kita harus menetapkan tujuan dan KPI yang jelas. Biasanya menggunakan konsep SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Sebagai contoh, meningkatkan traffic website 20% dalam 1 bulan. Kemudian mencapai CTR minimal 5% dan meningkatkan jumlah leads atau penjualan. KPI ini penting supaya hasil kampanye bisa diukur dan dievaluasi. Elemen selanjutnya adalah implementasi kampanye digital. Setelah semuanya siap, masuk ke tahap implementasi kampanye. Di sini, tim mulai menjalankan aktivitas pemasaran sesuai rencana, posting konten, menjalankan iklan, mengirimkan email marketing, kolaborasi influencer, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, monitoring dan optimalisasi. Yang terakhir adalah monitoring dan optimalisasi. Pemasaran digital sifatnya real time, data seperti engagement, reach, klik, konversi, hingga penjualan bisa dipantau kapan saja. Dari data ini, perusahaan dapat melakukan optimasi. Yang pertama, memperbaiki konten yang kurang perform, mengatur ulang target audiens iklan, mengubah strategi konten, atau memaksimalkan kanal yang paling efektif. Tujuannya agar kampanye berjalan lebih efisien dan memberikan hasil yang terbaik. Jadi secara keseluruhan, strategi pemasaran digital adalah proses yang terstruktur mulai dari mengenali audiens, menentukan nilai, memilih kanal, membuat konten, lalu menjalankan kampanye hingga akhirnya menganalisis dan mengoptimalisasi hasilnya. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait analisa pada pemasaran digital. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu analisa pemasaran digital. Analisa pemasaran digital adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data dari berbagai kanal digital untuk memahami perilaku konsumen, pasar, tren, dan kinerja kompetitor. Analisa pemasaran digital itu penting. Alasannya adalah satu, untuk memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, kemudian untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman pasar, kemudian untuk menilai kekuatan dan kelemahan bisnis yang kita jalankan, kemudian untuk menentukan strategi digital yang tepat untuk bisnis yang kita jalankan, kemudian untuk mengoptimalkan anggaran pemasaran dan mengukur efektivitas kampanye digital. Adapun komponen pada analisa pemasaran digital ini, yang pertama itu adalah analisa pasar. Analisa pasar adalah analisa yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi industri secara keseluruhan. Misalnya, apakah pasar e-commerce sedang naik atau turun, atau apakah ada perubahan teknologi yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang dianalisis pada analisis pasar ini adalah tren industri, misalnya tren belanja online, kemudian ada pertumbuhan pasar, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada analisis konsumen. Analisis konsumen adalah analisis yang dilakukan untuk memahami siapa target pasar kita dan bagaimana mereka berperilaku di dunia digital. Dengan memahami customer, perusahaan dapat membuat pesan pemasaran yang lebih tepat sasaran. Contohnya yang dianalisis dalam analisis konsumen ini adalah demografi, psikografi, perilaku online, dan lain sebagainya. Kemudian, komponen yang selanjutnya yaitu analisis kompetitor. Analisis kompetitor adalah analisis yang digunakan untuk melihat posisi bisnis kita di pasar digital. Ini membantu mengetahui strategi apa saja yang digunakan kompetitor, sehingga kita dapat menyusun strategi yang lebih unggul. Yang dianalisis dalam analisis kompetitor ini yaitu website traffic, keyword yang digunakan, strategi konten, dan lain sebagainya. Selain analisis eksternal, uh, kita juga perlu menganalisis internal kita. Analisis internal bertujuan untuk mengetahui apa yang sudah dimiliki perusahaan dan apa yang harus ditingkatkan. Misalnya, apakah website sudah mobile friendly atau apakah kontennya sudah sesuai dengan kebutuhan audiens. Kemudian, komponen yang terakhir ada analisis data digital. Digital marketing itu berbasis data. Setiap interaksi pengguna dapat diukur dan dianalisis untuk mengetahui efektivitas strategi pemasaran. Kemudian ada metode analisa dalam pemasaran digital. Contohnya itu ada SOSTAT, STP, 5C analisis, SWOT, dan Customer Journey Mapping. Berbagai metode ini digunakan sesuai kebutuhan perusahaan. Tidak semua metode harus dipakai, tetapi disesuaikan dengan tujuan analisis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Kemudian ada yang namanya strategic goal setting, yaitu bagaimana strategi untuk menetapkan tujuan. Nah, pengertian goal setting itu apa? Goal setting itu merupakan proses untuk mengidentifikasi prioritas pekerjaan yang kemudian untuk melakukan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan pribadi secara dan profesional. Nah, intinya penerapan tujuan itu bukan hal yang mudah, namun tanpa adanya tujuan yang jelas, maka yang dilakukan akan sulit dinilai serta sulit dinilai kekurangan dan kelebihannya. Nah, apa saja sih prinsip sukses goal setting menurut Morgan dan Latham? Nah, yang pertama itu ada clarity, yaitu pastikan goal tersebut atau tujuan tersebut itu jelas, spesifik, dan terukur. Kemudian ada challenge, yaitu di mana tujuan tersebut dianggap relevan, penting, dan menantang. Kemudian ada komitmen, yaitu di mana tujuan tersebut mudah dipahami dan disepakati bersama. Kemudian ada juga feedback, yaitu harus memastikan bahwa tujuan tersebut ada metode pengukuran keberhasilan dan umpan balik terhadap usaha untuk meraih tujuan tersebut. Kemudian ada tes complexity atau kompleksitas tugas, itu di mana tujuan itu sedikit kompleks tanpa membuatnya menjadi membingungkan.
Dengan prinsip ini, tujuan akan lebih mudah. Nah, ini selanjutnya akan dijelaskan. Baik, pada slide ini kami akan menjelaskan konsep strategi formulation dalam pemasaran digital. Konsep ini membantu perusahaan merancang strategi yang terarah dan berbasis data untuk mencapai tujuan pemasaran di berbagai kanal digital. Pertama, strategi formulation dalam pemasaran digital merupakan proses menyusun strategi berdasarkan analis data, perilaku audiens, dan tren digital. Tujuannya adalah menentukan langkah paling efektif untuk mencapai target pemasaran melalui berbagai kanal digital seperti media sosial, SEO, iklan berbayar, dan konten. Dengan perencanaan yang jelas dan terukur, perusahaan dapat meningkatkan jangkauan interaksi hingga konversi dengan lebih efektif. Kemudian kita mulai dari bagian pertama, yaitu perencanaan strategi digital. Pada tahap ini, perusahaan menyusun arah dan langkah pemasaran berdasarkan kondisi bisnis dan peluang digital. Misalnya, sebuah brand fashion membuat strategi untuk meningkatkan penjualan online melalui kampanye media sosial dan optimasi website. Berikutnya, perusahaan perlu mengenali siapa audiens mereka, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana perilaku mereka di platform digital. Contohnya, targetnya adalah perempuan usia 18-30 tahun yang aktif di Instagram dan sering berbelanja di marketplace. Setelah memahami audiens, kita masuk ke penetapan tujuan pemasaran menggunakan konsep SMART, yaitu spesifik, terukur, realistis, relevan, dan berbatas waktu. Contohnya, meningkatkan penjualan produk baru sebesar 20% dalam 3 bulan melalui Instagram Ads. Selanjutnya, STP digunakan untuk menentukan audiens yang paling potensial. Contohnya, segmentasi berdasarkan minat fashion, usia, dan lokasi. Targeting wanita muda yang suka dengan OOTD, positioning sebagai brand fashion murah namun stylish. Setelah itu, perusahaan menentukan strategi yang paling sesuai seperti SEO, media sosial, konten, atau iklan berbayar. Misalnya menggunakan Instagram Ads, video Reel, serta optimasi SEO untuk meningkatkan traffic ke katalog produk. Bagian terakhir adalah menyusun taktik operasional. Penyusunan taktik ini berisi langkah teknis seperti jenis konten yang dibuat, jadwal posting, serta funnel pemasaran yang digunakan. Contohnya, membuat 12 konten per bulan, posting 3 kali dalam seminggu, dan mengikuti funnel awareness, consideration, dan purchase. Dengan mengikuti seluruh tahapan strategi formulation ini, perusahaan dapat menyusun strategi digital yang lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran. Hal ini sangat penting untuk memenangkan persaingan di era pemasaran digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya, konsep strategi implementation pada pemasaran digital. Strategi implementation adalah tahap eksekusi dari strategi pemasaran digital yang sudah dirumuskan. Jika perencanaan menentukan apa yang akan dilakukan, maka implementasi fokus pada bagaimana cara menjalankannya secara efektif, konsisten, dan terukur. Implementasi strategi pemasaran digital melibatkan pengelolaan kanal-kanal digital seperti media sosial, mesin pencari, email marketing, website, marketplace, konten digital, serta iklan berbayar. Proses implementasi berfokus pada bagaimana strategi diterjemahkan menjadi kegiatan yang konsisten, terarah, dan berbasis data. Implementasi strategi pemasaran digital mencakup yang pertama menerjemahkan strategi, kedua eksekusi di setiap kanal digital, tiga manajemen SDM, budget dan tools,
4. Monitoring eksekusi harian. 5. Optimasi dan perbaikan. 6. Evaluasi dan reporting. Komponen utama konsep implementasi. Strategi yang sifatnya makro harus diterjemahkan menjadi program operasional yang jelas. Contohnya, menerapkan strategi meningkatkan brand awareness dan implementasinya melakukan kampanye challenge pada sosial media atau konten kolaborasi dengan influencer. Masing-masing kanal digital harus memiliki rencana eksekusi dan yang perlu diingat adalah implementasi tidak efektif tanpa alokasi sumber daya yang tepat. Sumber daya mencakup sumber daya finansial, sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan aset fisik. Proses alokasi sumber daya memastikan bahwa setiap program strategis mendapatkan dukungan yang memadai. Dalam konteks ini, organisasi menetapkan prioritas anggaran, distribusi tenaga kerja, serta penyediaan sarana dan teknologi agar strategi dapat dijalankan secara optimal. Tujuannya agar strategi dapat dijalankan secara realistis sesuai kapasitas. Berikutnya, berikutnya yang terakhir argumen dan kesimpulan. Argumen dari kelompok kami yang pertama menjangkau audiens lebih luas dan tepat sasaran. Digital marketing memungkinkan bisnis menjangkau target pasar dengan segmentasi yang lebih akurat baik dalam usia, lokasi, minat, atau perilaku. Yang kedua, biaya lebih efisien. Strategi digital dapat disesuaikan dengan anggaran kecil maupun besar. Dengan fitur ini, dengan fitur seperti pay per click, bisnis hanya membayar ketika ada interaksi, sehingga risiko pemborosan biaya lebih kecil. Yang ketiga, pengukuran dan analisis yang akurat. Setiap aktivitas digital dapat dilacak, jumlah pengunjung, tingkat konversi, engagement, hingga data real time. Data real time ini memungkinkan bisnis mengambil keputusan cepat dan tepat. Yang keempat, membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen melalui media sosial, email, dan konten interaktif. Digital marketing membuka ruang komunikasi dua arah sehingga meningkatkan kepercayaan, loyalitas, dan retensi pelanggan. Yang terakhir, adaptif terhadap perubahan pasar. Perilaku konsumen yang terus berubah menuntut pendekatan pemasaran yang fleksibel. Digital marketing memungkinkan bisnis beradaptasi cepat tanpa perlu mengubah struktur yang besar. Kemudian kesimpulan, strategi pemasaran digital adalah rencana terstruktur untuk mempromosikan produk atau layanan melalui berbagai platform dan teknologi digital dalam mencapai tujuan pemasaran. Strategi yang efektif itu harus, yang pertama, fokus pada audiens, menentukan target pasar yang jelas agar pesan dan konten lebih relevan dan meningkatkan engagement. Yang kedua, berbasis data. Keputusan pemasaran dibuat dengan analisis data, mulai dari memahami perilaku audiens, mengevaluasi performa kampanye, hingga mengoptimalkan anggaran. Yang ketiga, prioritas pekerjaan. Identifikasi prioritas pekerjaan, kemudian melakukan pengembangan strategi demi mencapai tujuan. Yang keempat, pemasaran dalam berbagai kanal yang konsisten. Menggunakan berbagai platform seperti media sosial, email marketing, dan iklan digital secara terintegrasi agar memberikan pengalaman yang konsisten. Yang terakhir, konten yang bernilai. Konten berkualitas adalah inti dari digital marketing. Konten harus informatif, menarik, dan mendorong interaksi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Ya, Oke, terima kasih kelompok tiga. Kita beri apresiasi dulu dong untuk kelompok tiga. Ayo mana emot tepuk tangannya? Ini nggak ada yang tepuk tangan nih. Udah selesai tepuk tangan. Eh, oke. Kelompok empat apa sudah siap untuk bertanya-tanya ke kelompok tiga? Mana kelompok empat? Halo kelompok empat, apakah ada? Hadir, Pak. Oke. Ya, jadi silakan kelompok 4 jika ingin bertanya ke kelompok 3 dan kelompok 3 harap dicatat ya pertanyaannya. Silakan. Ya, izin ya Bapak dan kelompok 3, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya, Anissa Dewi Rismahani dari kelompok 4. Ya. Mau bertanya, menurut kalian kanal digital mana sih yang paling efektif untuk strategi pemasaran digital? Dah, simpel aja sih, Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Ditampung dulu ya mungkin ya. Ada Iya, lagi dari siap. kelompok 3 yang ingin bertanya?
Ayo silakan kelompok 3. Ada lagi yang mau bertanya? Masa cuma satu doang? Ayo saya beri waktu 2 menit. Kelompok 3 saya tunggu nih 1 menit sampai 2 menit untuk bertanya. Ada kelompok 3 yang mau bertanya lagi? Kelompok 4 maksud saya. Ada lagi kelompok 4? Ya sudah kalau gitu coba kelompok 3 harap dijawab ya pertanyaan dari kelompok 4. Silakan sudah bisa dijawab. Baik, izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ini menurut saya pribadi ya, Pak ya. Ya. Pertanyaan dari Mbak Anissa Dewi Risma. Kanal digital apa yang paling efektif untuk strategi pemasaran digital? Nah, di strategi pemasaran digital kan yang tahap yang pertama itu melakukan identifikasi target audiens, Pak. Jadi tergantung dari target audiens apa Hmm. atau siapa yang ingin kita targetkan. Semisal kalau target audiensnya misalkan Gen Z misalkan di antara range umurnya 18 sampai 3 sorry, di tahun 97 ke atas itu kemungkinan akan lebih sering menggunakan atau aktif menggunakan sosial media Instagram dan TikTok, Pak ya. Sehingga mungkin kanal digital yang paling efektif untuk itu ya Instagram dan TikTok gitu, Pak. Ataupun misalkan kalau target audiensnya adalah profesional gitu, Pak. Jadi kemungkinan LinkedIn lebih efektif. Begitupun misalnya kalau target audiensnya orang tua seperti yang misalkan 40-50 tahun ke atas itu mungkin Facebook lebih efektif, Pak, seperti itu, Pak. Izin, Pak, itu jawaban dari kelompok kami. Mungkin ada Oke. teman-teman dari kelompok kami yang ingin menambahkan, silakan. Ya, silakan kelompok kelompok 3 jika ada yang ingin menambahkan. Ada yang ingin menambahkan kelompok 3? Ya, oke. Jadi eh, benar ya saya setuju kalau misalkan eh, kanal terbaik untuk di apa pemasaran itu tergantung audiensnya ya. Jadi kita nggak mungkin produk yang kita jual adalah target pasarnya adalah Gen Z. Tapi tidak mungkin kita promosikannya di Facebook gitu ya, karena memang secara umum Facebook itu untuk saat ini memang lebih diisi oleh generasi baby boomer, X atau Y gitu. Ya. Sedangkan jika target pasarnya memang Gen Z, maka kita bisa maksimalkan strategi marketing kita itu di TikTok, di Twitter juga bisa, atau mungkin di Instagram seperti itu. Untuk kelompok 4, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada lagi kelompok 4 ingin bertanya? Tidak ada lagi? Oke, kalau misalkan memang sudah tidak ada lagi, harap untuk kelompok 3 dicatat ya pertanyaan tadi, nanti di PPT dilampirkan pertanyaannya, dan nanti sekaligus untuk UAS nanti ditaruh video dan PPT-nya gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah presentasi dan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Sekarang waktunya kelompok 4 presentasi. Saya persilakan dari sekarang. Silakan.